Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Tegar Kevin Marpaung, NIM 51931222020. Saya Paul Manuel Tamba, NIM 51931222010. Nama saya Joseph Arventus Segian, NIM 51931222008. Nama saya Samuel Manaluh, NIM 51931222009. Perkenalkan, nama saya Andi Arantus Senturi, NIM 51931222016. Perkenalkan, nama saya Adi Chandra Siombing, NIM 51933222013. Perkenalkan, saya Wandes Kristianus Bane, NIM 51933222008. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, mata kuliah material otomotif dengan judul Perlakuan Panas pada Baja. Tujuan pertama, mengetahui apa itu proses perlakuan panas. Yang kedua, apa saja macam-macam media pendinginan. Tiga, mengetahui perubahan struktur baja. Keempat, mengetahui jenis-jenis perlakuan panas. Manfaat. Pertama, agar si pembaca lebih memahami apa itu proses perlakuan panas. Yang kedua, dapat mengetahui proses-proses perubahan struktur baja. Yang ketiga, memahami lebih luas apa saja jenis-jenis perlakuan panas. A. Perlakuan panas. Heat treatment atau perlakuan panas adalah salah satu proses untuk mengubah struktur logam dengan jalan memanaskan spesimen pada electric trench atau tungku pada temperatur rekristalisasi selama periode waktu tertentu, kemudian didinginkan pada media pendingin seperti udara, air, oli, dan solar yang masing-masing mempunyai kerapatan pendinginan yang berbeda-beda. Macam-macam media pendingin perlakuan panas. Yang pertama yaitu air. Air memiliki massa jenis yang besar daripada air garam. Kekentalannya rendah sama dengan air garam. Laju pendinginan air lebih lambat daripada air garam. Pendinginan dengan menggunakan air akan memberikan daya pendinginan yang cepat. Yang kedua ada minyak atau oli. Minyak atau oli memberikan pendinginan yang lambat, atau minyak oli ini sering digunakan di industri. Oli memiliki nilai viskositas atau kekentalan yang tertinggi dibandingkan dengan media pendingin lainnya dan massa jenis yang rendah sehingga laju pendinginannya lambat. Yang ketiga ada udara. Udara memberikan pendinginan yang perlahan-lahan. Udara tersebut ada yang disirkulasikan dan ada pula yang tidak. Untuk keperluan tersebut, udara yang disirkulasikan ke dalam ruang pendingin dibuat dengan kecepatan yang rendah. Yang keempat ada air garam. Air garam memberikan pendinginan yang cepat dan merata. Air garam lebih sering digunakan untuk proses hardening daripada air. Garam dipakai sebagai bahan pendingin disebabkan memiliki sifat mendinginkan yang teratur dan cepat. Bahan yang diinginkan di dalam cairan garam yang akan mengakibatkan ikatannya menjadi lebih keras karena pada permukaan benda kerja tersebut akan meningkat zat arang. B. Perubahan struktur baja. Perubahan struktur baja suatu sistem pencampuran logam hanya akan terjadi apabila suatu campuran didinginkan secara perlahan-lahan. Sistem campuran terbagi dari dua jenis, yaitu pertama, sistem yang mempunyai sifat dapat larut terbatas dalam keadaan padat, tetapi suhu larutan dapat naik dengan pemanas sementara. Ketika campuran atau panduan didinginkan secara cepat, dari suhu itu akan terjadi larutan padat secara komplit yang akan mengakibatkan logam larut dan logam panduan menjadi keadaan yang tidak seimbang. Yang kedua, sistem ini mempunyai sifat dapat larut terbatas waktu dalam proporsi dan suhu yang sesuai. Selain itu juga terjadi suatu perubahan atau alotropik. Apabila suatu logam mengalami perubahan alotropik pada suhu yang tinggi sesuai ketika bahan kedua campuran dapat masuk ke dalam larutan padat. Kedua bahan itu dapat dibuat menjadi logam panduan yang bereaksi terhadap pengerjaan padat dan menyebabkan panduan tidak seimbang.
Baja yang terdiri dari campuran besi dan karbon bereaksi terhadap perlakuan panas itu stabil. Selanjutnya, tidak ada perubahan struktur yang akan terjadi kecuali kalau panduan dipanaskan kembali untuk mereduksi beberapa unsur campuran. Berikutnya itu bagian C, dapur untuk perlakuan panas. Dapur yang digunakan dalam perlakuan panas di sini ialah dapur yang menggunakan gas, arus listrik, dan cairan garam. Yang pertama, dapur dengan pembakaran gas. Pada umumnya, sebagian bahan bakar dalam dapur pembakaran adalah gas. Gas yang dihasilkan dari kokas. Alat pembakarnya adalah jenis bahan bakar bunsen. Dan di sini pertama kali dialirkan dari udara yang dikontrol oleh sebuah katup. Atmosfer di dalam dapur sangat penting karena perlakuan panas dilakukan pada suhu yang tinggi. Yang kedua yaitu dapur listrik. Dapur listrik yang digunakan dalam proses perlakuan panas adalah dapur yang menggunakan elemen-elemen panas dan ditempatkan di sekeliling ruangan pemanas. Atmosfer di dalam dapur ini biasanya berupa udara. Dapur listrik dengan pemasukan udara sirkulasi digunakan untuk proses perlakuan panas pada suhu rendah. Dalam proses ini, panas dimasukkan dengan cara dipancarkan dan dari udara sirkulasi ditinggalkan dengan kipas angin. Ditingkatkan dengan kipas angin. Untuk proses heat treatment dapat juga dilakukan dalam dapur listrik. Dan bagian yang ketiga yaitu dapur pencelupan air garam. Peralatan dapat diberi perlakuan panas dengan cara dipanaskan setelah benda dimasukkan ke dalam cairan air garam. Cairan garam ditempatkan di dalam tromol atau box, kemudian dimasukkan peralatan yang akan dipanaskan. Cairan garam digunakan untuk menetralisir pemanasan dan menunda terjadinya pendinginan. Cairan itu juga digunakan dalam proses karburasi untuk pengerasan permukaan baja yang diberi perlakuan panas. Dapur pencelupan air garam adalah untuk menghasilkan kecepatan pemanasan yang sesuai dan tidak terjadi oksidasi di dalam dapur, karena udara tidak bersinggungan dengan permukaan peralatan. Peralatan yang sedang di heat treatment terlebih dahulu dipanggang sebelum dicelupkan ke dalam cairan air garam. Setelah dilakukan heat treatment, peralatan dikeluarkan dari dalam tromol cairan air garam dan dibersihkan untuk mengeluarkan garam yang melekat di atas permukaan peralatan benda kerja. Proses perlakuan panas pada baja. Perlakuan panas adalah suatu metode yang digunakan untuk mengubah sifat fisik dan sifat kimia dari suatu material. Secara umum, perlakuan panas adalah memanaskan atau mendinginkan material. Proses perlakuan panas adalah suatu proses mengubah sifat logam dengan cara mengubah struktur mikro melalui proses pemanasan dan pengaturan kecepatan pendinginan, dengan atau tanpa merubah komposisi kimia logam yang bersangkutan. Tujuan proses perlakuan panas untuk menghasilkan sifat logam yang diinginkan, bagian dari logam atau sebagian dari logam. Adapun sifat alotropik dari besi menyebabkan timbulnya variasi struktur mikro dari berbagai jenis logam. Alotropik itu sendiri adalah merupakan transformasi dari suatu bentuk susunan atom ke bentuk susunan atom yang lainnya. Proses perlakuan panas ada dua kategori. Yang pertama yaitu pelunakan dan yang kedua itu pengerasan. Pelunakan adalah usaha menurunkan sifat mekanik agar menjadi lunak dengan cara mendinginkan material. Dan yang kedua, pengerasan adalah usaha untuk meningkatkan sifat material, terutama kekerasan dengan cara celup cepat. Pengertian pengerasan permukaan. Proses pengerasan permukaan adalah suatu perlakuan yang diterapkan pada suatu logam agar diperoleh sifat-sifat tertentu. Dan agar dicapai hasil yang memadai, maka pelaksanaan dari suatu perlakuan harus memperhitungkan aspek metalurgi dan peralatan yang tersedia supaya dapat dipilih proses-proses perlakuan yang sesuai pada suatu logam. Untuk masuk tertentu dengan ekonomis juga agar dapat ditentukan tingkat kualitas yang akan dihasilkan. Pengerasan permukaan merupakan proses pengerasan permukaan baja dan besi core dengan cara memasukkan unsur-unsur kolam atau nitrogen atau karbon dan nitrogen ke permukaan baja dan besi core tersebut
dalam bentuk larutan pada fase austenit, sehingga komposisi austenit di permukaan dan cleansing diperoleh sifat dan kualitas yang baik, antara lain kekerasan yang tinggi, ketahanan terhadap pemakaian, ketahanan terhadap kelelahan, dan lain-lain. Proses Karst hardening terdiri dari carburizing, carbonitriding, nitriding. Pada proses carburizing dan carbonitriding, maksudnya unsur karbon atau karbon dan nitrogen dilakukan pada temperatur autensiasi, sedangkan proses nitriding, maksudnya unsur nitrogen berlangsung pada temperatur transformasi bawah. Nitriding adalah proses pengerasan permukaan dengan jalan mendifusikan unsur nitrogen ke permukaan larutan pada logam, baja, dan besi cor, yaitu dengan cara memanaskan dan menahan logam, baja, atau besi cor tersebut pada temperatur di bawah temperatur kritis. Temperatur kritis antara 500 sampai 590 derajat Celcius selama periode waktu tertentu dalam kontak dengan gas atau cairan yang mengandung unsur nitrogen. Proses nitriding dilakukan dengan tujuan yang pertama, yaitu mendapatkan kekerasan permukaan yang tinggi, yang kedua meningkatkan ketahanan pakai dan sifat anti-gliding, terus yang ketiga meningkatkan ketahanan terhadap umur kelelehan, yang keempat meningkatkan ketahanan terhadap korosi, dan yang kelima itu meningkatkan ketahanan kekerasan permukaan terhadap kenaikan temperatur sampai temperatur nitriding. Keuntungan yang diperoleh dengan proses nitriding ini adalah distorsi dan dalam deformasi minimum karena temperatur pemanasan rendah. Di industri, penggunaan proses nitriding terutama dilakukan terhadap komponen-komponen mesin untuk kendaraan bermotor, antara lain seperti cylinder head, cylinder liners, crankshaft, camshaft, kemudian pompa air atau sering disebut dengan water pump, oil pump, dan lain sebagainya. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi kelompok 4 mengenai perlakuan panas pada baja. Kesimpulannya adalah yang pertama, 1. Perlakuan panas adalah proses pemanasan dan pendinginan material yang terkontrol dengan maksud mengubah sifat fisik untuk tujuan tertentu. 2. Macam-macam media pendinginan antara lain 1. Minyak, 2. Udara, 3. Air, yang keempat air garam. Yang ketiga, proses perlakuan panas adalah proses mengubah sifat logam menjadi lebih kuat dan ulet dengan memberikan sejumlah kalor sehingga mengubah sifat-sifatnya. Yang keempat, perlakuan panas dibagi menjadi dua, yaitu near equilibrium yang terdiri dari full annealing atau annealing, stress relief, separatized, normalizing, homogenizing, dan non-equilibrium yang terdiri dari hardening, martempering, austempering, surface hardening. Yang kelima, base core, besi paduan, dan berbagai macam logam bisa dikuatkan dengan cara perlakuan panas.